Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, Anissa memilih jalannya sendiri. Lahir dari keluarga konglomerat, tak membuatnya tinggi hati. Ia justru ingin hidup sederhana, jauh dari sorotan dan kenyamanan palsu. Ketika bertemu Yudis, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan milik ayahnya, Anissa yakin bahwa cinta sejati bukan tentang materi, tapi ketulusan. Demi menjaga keaslian cinta itu, Anissa menyembunyikan jati dirinya. Ia menyuruh orang tuanya berpura-pura menjadi keluarga sederhana dan tak menyebutkan siapa pemilik perusahaan tempat Yudis bekerja. Sementara itu, Yudis yang ambisius perlahan naik jabatan, bukan karena kemampuannya, melainkan karena campur tangan diam-diam dari ayah Anissa. Tapi kesombongan membuat Yudis lupa diri. Ia mulai berselingkuh dengan wanita lain, menghina istrinya, dan merasa dirinya di puncak dunia. Namun, dunia tidak berputar di sekeliling Yudis. Dan ketika kebenaran terungkap, kekuasaan berubah arah. Akankah penyesalan datang di akhir, ketika semua sudah terlambat? Langit sore mengambang sendu di atas gedung megah tempat Anissa biasa menjemput suaminya, Yudis. Mobil sedan hitam yang ia kendarai tidak mewah, tapi bersih dan rapi. Itu memang pilihan Anissa, menjalani kehidupan sederhana, menjauh dari segala kemewahan keluarganya. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Ia ingin tahu siapa yang mencintainya karena dirinya, bukan karena status dan harta. Anissa adalah anak tunggal dari pengusaha besar pemilik PT Mandiri Citra Nusantara, sebuah perusahaan properti ternama di Jakarta. Ayahnya, Pak Rahmat, dikenal luas sebagai pengusaha bijak yang disegani banyak kalangan. Namun, Anissa menolak fasilitas yang ditawarkan. Ia memilih bekerja dari rumah sebagai tim analisis strategi perusahaan tanpa menyebut jabatannya secara resmi. Semua tahu dia anak dari Pak Rahmat, kecuali satu orang, Yudis. Yudis adalah karyawan biasa di divisi operasional. Latar belakangnya sederhana, hanya lulusan SMA, namun cukup rajin dan punya ambisi besar. Saat pertama kali bertemu di sebuah acara kantor, Anissa yang saat itu sedang berbaur dengan karyawan langsung tertarik pada Yudis. Ia terlihat jujur dan rendah hati, dua hal yang membuat Anissa merasa nyaman. Mereka pun mulai dekat. "Aku suka kamu bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu apa adanya," kata Yudis saat mereka mulai berpacaran. Ucapan itu membuat hati Anissa menghangat. Ia pun berani melangkah lebih jauh. Setelah 6 bulan, mereka menikah dalam prosesi yang sederhana. Semua tamu undangan adalah teman dekat dan beberapa rekan kantor. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Anissa adalah putri pemilik perusahaan. Selama pernikahan, Anissa menahan diri untuk tidak menunjukkan statusnya. Bahkan, ia meminta ayahnya untuk berpura-pura menjadi pensiunan pegawai. Rumah yang mereka tinggali pun bukan milik keluarga Anissa, melainkan rumah kontrakan biasa di pinggiran kota. Ia memasak sendiri, mencuci, membersihkan rumah. Semua dilakukannya tanpa bantuan ART. Ia ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada suaminya, bahwa menjadi istri bukan hanya soal penampilan dan harta, tapi perjuangan dan ketulusan. "Kenapa kamu nggak pernah minta tolong orang lain buat bantuin pekerjaan rumah?" tanya Yudis suatu malam. "Karena aku ingin jadi istri yang kamu banggakan, bukan yang manja," jawab Anissa sambil tersenyum. Yudis memeluknya. "Kamu luar biasa, Nis. Aku bangga punya istri sepertimu." Saat itu Anissa percaya. Ia percaya bahwa cintanya telah memilih tempat yang tepat untuk berlabuh. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Yudis, Anissa tetap memantau perkembangan di kantor. Ia membantu ayahnya dalam menganalisis data dan laporan keuangan. Bahkan, atas permintaan Anissa, Pak Rahmat diam-diam memberikan kesempatan pada Yudis untuk naik jabatan. Tapi semua dilakukan secara bertahap, seolah-olah itu murni karena prestasi Yudis. Dan benar saja, Yudis mulai mendapatkan promosi. Dari karyawan biasa, ia menjadi supervisor, lalu diangkat menjadi kepala divisi dalam waktu singkat. Ia mulai dihormati oleh bawahan dan disanjung oleh atasan. Kepercayaan diri Yudis pun melejit.
Tapi saat itulah benih keangkuhan mulai tumbuh dalam dirinya. Lihat Nis, aku ini cepat naik jabatan. Mungkin memang aku ditakdirkan jadi pemimpin. Ucapnya bangga sambil mengangkat dagu. Anissa hanya tersenyum. Ia tak ingin merusak kebahagiaan suaminya. Biarlah Yudis berpikir itu semua karena kemampuannya. Bukankah setiap pria memang perlu rasa percaya diri? Namun dalam diam, hati Anissa mulai waspada. Ia tahu dunia kerja tak selamanya jujur. Ia tahu kekuasaan bisa mengubah seseorang. Tapi ia tetap berusaha percaya pada suaminya. Ia percaya bahwa Yudis akan tetap menjadi pria sederhana yang ia kenal dulu. Hari-hari berlalu dengan damai. Anissa menjalani perannya sebagai istri dan partner bisnis dari balik layar. Ia tak pernah menuntut hadiah mewah, tak pernah memamerkan status. Bahkan ketika teman-teman Yudis meremehkannya, karena dianggap hanya ibu rumah tangga, Anissa tetap tersenyum dan tidak membela diri. "Aku senang jadi ibu rumah tangga," katanya suatu hari kepada salah satu istri rekan kerja Yudis. Padahal di balik laptopnya, Anissa tengah menyusun strategi ekspansi perusahaan ayahnya ke 5 kota besar di Indonesia. Namun, hidup yang tenang tidak selalu abadi. Ketika sebuah ambisi tumbuh tanpa kendali, cinta bisa berubah arah. Dan Anissa, yang dulu percaya bahwa cinta bisa dibangun di atas kesederhanaan, akan segera diuji oleh kenyataan yang paling menyakitkan. Sebuah ujian yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 tahun pernikahan berlalu, tanpa ada yang tahu siapa sebenarnya Anissa. Dunia memandangnya sebagai istri biasa dari seorang pria yang karirnya tengah menanjak. Namun di balik pintu kamar tidur yang sederhana, di balik dapur kecil dan cucian yang ia kerjakan sendiri, Anissa menyimpan 2 wajah. Yang satu adalah istri penurut dan lembut, yang lain adalah direktur strategi tersembunyi dari perusahaan yang membesarkan nama suaminya. Anissa tidak menyembunyikan itu karena takut. Ia hanya ingin tahu, sejauh mana seseorang mencintai tanpa tahu bahwa yang dicintainya bisa menggenggam dunia. Yudis kini semakin sering pulang larut malam. Awalnya Anissa mengerti. Posisi barunya menuntut lebih banyak tanggung jawab. Ia bahkan menyempatkan diri membuatkan kopi, menyambut suaminya dengan senyum, walau kantuk menggantung di kelopak matanya. Namun perlahan-lahan, perasaan itu berubah menjadi tanya. Pulang malam tak lagi disertai peluh kerja, melainkan aroma parfum asing. Ponsel Yudis kini selalu terkunci. Dan ketika Anissa bertanya, jawabannya selalu sama. "Meeting tambahan, sayang. Kamu nggak perlu khawatir." Tapi seorang wanita bisa merasakan ketika tempatnya mulai tergantikan. Hati Anissa tak buta. Ia tahu kapan cinta mulai luntur, dan kapan kebohongan mulai bertunas. Diam-diam ia menyelidiki, bukan karena ia cemburu, tetapi karena ia ingin tahu apakah perjuangannya selama ini layak. Sore itu, Anissa datang ke kantor tanpa memberitahu siapapun. Ia berpakaian sederhana, mengenakan masker dan topi. Hanya seorang staf keamanan lama yang mengenalnya, dan ia mengangguk hormat sambil membuka pintu basement parkir. "Selamat sore Bu Direksi," gumamnya pelan. Anissa hanya tersenyum kecil dan menaruh telunjuk ke bibir, menyuruhnya diam. Ia naik ke lantai 5, divisi operasional. Di balik kaca kantor, ia melihat Yudis sedang tertawa. Bukan dengan sesama pria, melainkan dengan seorang wanita berambut panjang, berdandan mencolok, dan berpakaian terlalu ketat untuk disebut rekan kerja profesional. Mereka duduk terlalu dekat, terlalu nyaman. Jantung Anissa serasa diremas. Tapi ia tetap diam. Ia tahu ini bukan saatnya untuk marah. Ia butuh bukti. Ia butuh waktu. Malamnya, Yudis pulang dengan senyum seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu udah makan, sayang?" tanyanya, melepaskan sepatu dan duduk di sofa. "Udah, kamu?" Anissa bertanya tenang. "Bareng anak-anak kantor tadi. Makan soto di luar," jawabnya sambil memainkan ponselnya. Anissa memperhatikan gerak-gerik suaminya. Tangannya tak gemetar, tatapannya tenang. Seolah ia sudah terbiasa berbohong. Dan itu yang paling menyakitkan. Kebohongan yang dilakukan dengan wajah yang sama. Seperti dulu ketika ia mengucapkan janji setia. Beberapa hari kemudian, Anissa mengatur rapat internal jajaran direksi. Kali ini tanpa sepengetahuan Yudis, ia memeriksa laporan keuangan dan aktivitas perusahaan. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Yudis mengalihkan sejumlah dana proyek untuk keperluan pribadi. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membunyikan alarm.
Ia mencatat pengeluaran untuk pelatihan eksternal, namun tidak ada catatan keberangkatan resmi. Bahkan, transaksi itu bertepatan dengan malam-malam ia pulang terlambat. Anissa tidak langsung menghadap ayahnya. Ia masih mencoba mempercayai Yudis. Malam itu, saat mereka sedang duduk menonton televisi, Anissa menoleh pelan dan bertanya, "Kalau misalnya aku ternyata bukan orang biasa, gimana reaksimu?" Yudis tertawa. "Apa maksudmu? Jangan aneh-aneh, Nis. Aku serius. Kalau aku ini ternyata bukan perempuan biasa seperti yang kamu kira. Kamu masih mau sama aku?" Yudis terdiam sebentar, lalu menjawab ringan. "Tergantung kamu siapa. Kalau kamu ternyata anak pejabat atau anak bos besar, ya aku mundur lah. Aku bukan laki-laki peliharaan yang mau hidup dari uang istri." Anissa mengangguk pelan. Jawaban itu menamparnya lebih keras daripada dugaan perselingkuhan, sebab cintanya yang murni ternyata akan dianggap hina jika dibalut kekuasaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, air mata Anissa jatuh tanpa bisa dibendung. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena kecewa pada dirinya sendiri yang terlalu percaya bahwa cinta bisa tumbuh tanpa nama. Beberapa hari kemudian, ayahnya, Pak Rahmat, memanggilnya ke ruang kerja pribadi. "Aku dapat laporan tentang kecurangan dana proyek. Orangmu sendiri yang menyelidiki. Dia bawa semua data ke aku." Anissa menarik napas. "Aku tahu ya, dan aku juga tahu siapa pelakunya." Pak Rahmat mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan?" Anissa menatap lurus ke depan. Matanya tidak berkaca-kaca, tidak pula penuh dendam. Ia hanya terlihat lelah. Lelah karena memikul beban yang seharusnya tidak ia tanggung sendirian. "Aku ingin melihat sampai sejauh apa dia berani. Tapi jika dia melangkah terlalu jauh, aku sendiri yang akan menyingkirkannya." Pak Rahmat menatap putrinya lama. "Kamu yakin?" Anissa mengangguk. "Ini perusahaanku juga ya. Dan aku nggak akan biarkan seseorang menghancurkannya. Bahkan jika orang itu suamiku sendiri." Maka dimulailah permainan diam-diam yang paling menyakitkan. Anissa mulai mengumpulkan bukti, menyusun skenario, dan menyiapkan langkah strategis. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi memohon. Kini, ia hanya menunggu saat yang tepat. Dan Yudis, yang merasa telah menaklukkan dunia, tak pernah tahu bahwa wanita yang ia remehkan setiap hari adalah pemilik istana yang sedang ia bakar perlahan. Beberapa minggu setelah penyelidikan rahasia dimulai, Anissa merasa waktunya sudah dekat. Bukti-bukti kecurangan keuangan sudah cukup. Catatan pengalihan dana, foto-foto Yudis bersama wanita bernama Rika, sekretaris pribadi dari divisi keuangan, dan bahkan rekaman CCTV kantor yang memperlihatkan keduanya pulang bersama lebih dari 5 kali dalam sebulan. Tapi Anissa belum ingin membongkar segalanya secara terbuka. Ia ingin Yudis merasa aman terlebih dahulu. Membiarkannya terus melangkah dalam kebohongan, sampai tak ada jalan kembali. Yudis semakin tenggelam dalam permainan kotornya. Ia merasa percaya diri, karena selama ini Anissa tak pernah mencurigai atau memarahi. Justru semakin jinak dan pengertian. Ia tidak tahu bahwa keheningan Anissa adalah badai yang bersiap datang. Suatu hari, saat Yudis sedang berada di ruang kerjanya di lantai 5, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. "Hello? Yudis, datang ke ruang meeting direksi sekarang. Rapat darurat. Segera." Yudis mengernyit, tidak mengenali suara tersebut. Tapi karena disebut rapat direksi, ia tidak berani menolak. Sesampainya di lantai 9, ia agak terkejut. Di dalam ruang kaca berdesain modern itu, sudah duduk beberapa wajah penting perusahaan, termasuk Direktur Utama Pak Rahmat. Namun yang membuatnya paling terkejut adalah, di kursi tengah duduk Anissa, istrinya. Tapi tak seperti biasanya. Anissa mengenakan blazer hitam dan kemeja putih. Riasannya tegas namun elegan. Rambutnya diikat rapi. Aura lembutnya berubah menjadi dingin dan profesional. "Duduk, Pak Yudis," ucap Anissa tanpa senyum. Yudis menurut, bingung. Ada masalah apa ini? Pak Rahmat menyodorkan dokumen di hadapannya. "Kami temukan adanya indikasi penyelewengan dana operasional di bawah pengawasanmu." Yudis mulai gugup. "Saya rasa itu cuma miskomunikasi divisi keuangan. Dan wanita bernama Rika bukan staf keuangan eksternal," potong Anissa. "Dia sekretarismu. Kamu pakai dana proyek untuk hotel dan restoran bersamanya. Aku punya semua buktinya." Yudis memandang Anissa dengan wajah kaget. Kamu dapat semua itu dari mana?" Anissa mencondongkan tubuhnya sedikit,
menatap langsung ke mata suaminya. Karena aku bukan hanya istrimu, aku direktur strategi utama di perusahaan ini, dan kamu adalah karyawan yang selama ini aku pantau diam-diam. Semua yang hadir di ruang itu terdiam. Yudis seperti disambar petir. Ia ingin menertawakan pernyataan itu, tapi melihat tatapan seluruh direksi dan Pak Rahmat yang menunduk dalam diam, ia tahu itu bukan lelucon. "Jadi kamu bohongin aku selama ini?" Suara Yudis bergetar. Anissa tersenyum sinis. "Bukan bohong. Aku hanya tak perlu membuktikan siapa aku untuk dicintai. Tapi ternyata aku salah. Kamu bukan mencintaiku. Kamu mencintai posisi yang kamu anggap bisa kamu kendalikan." Yudis berdiri. "Kamu menjebak aku, kamu mempermalukanku." "Tidak, Yudis. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya menyaksikan kejatuhanmu dengan mata kepala sendiri." Pak Rahmat berbicara. "Berdasarkan temuan ini, kamu akan segera dinonaktifkan dan diproses melalui jalur hukum perusahaan. Kami berikanmu waktu 3 hari untuk mengosongkan ruang kerja dan menyiapkan klarifikasi." Yudis terdiam, peluh mengalir dari keningnya. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan runtuh seketika. Malamnya, Yudis pulang ke rumah yang kini tak lagi terasa hangat. Anissa sedang duduk di meja makan. Ia tak menyiapkan makan malam. Tak ada lagi senyuman menyambutnya di depan pintu. Hanya tatapan dingin. "Kamu tega, Nis?" tanya Yudis dengan suara sera. Anissa menatapnya. Tak ada air mata di wajahnya. "Aku lebih dari tega, Yudis. Kamu mengkhianati aku, menghina integritasku, dan mempermainkan kepercayaan yang aku beri. Aku tidak balas dengan kemarahan. Aku balas dengan keadilan." Yudis terduduk di lantai, lututnya lemas. "Aku cuman ingin hidup lebih nyaman. Rika ngerti aku. Kamu terlalu sibuk. Selalu di rumah tapi pikirannya entah kemana. Aku merasa diabaikan." Anissa tersenyum pahit. "Aku tidak sibuk, Yudis. Aku hanya terlalu diam agar kamu bisa menunjukkan siapa dirimu. Dan sekarang aku tahu, kamu bukan pria yang aku pikir layak aku dampingi." Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Itu surat perceraian. Aku sudah tanda tangani. Kamu tinggal menyesuaikan." Yudis ingin merobek surat itu. Ingin meminta maaf, menangis, berlutut. Tapi egonya masih terlalu tinggi. "Kalau kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku, silakan. Tapi jangan menyesal kalau nanti kamu merasa kehilangan." Teriaknya, bangkit dan membanting pintu kamar. Anissa tidak menjawab. Ia tahu luka yang dalam tidak disembuhkan dengan kata-kata. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, "Aku tidak kehilangan apapun. Justru aku baru menemukan diriku yang sebenarnya." Malam itu adalah malam terakhir mereka tidur di atap rumah yang sama. Anissa memilih pindah ke apartemen pribadinya yang sudah lama ia kosongkan. Sementara Yudis tinggal sendiri dalam rumah yang kini dipenuhi bayangan kesalahan dan penyesalan. Beberapa minggu kemudian, publik mulai mengetahui bahwa Yudis telah diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran kode etik. Nama baiknya hancur. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, namun semua perusahaan besar sudah tahu latar belakangnya. Rika, wanita yang dulu selalu bersamanya, perlahan menjauh ketika tahu Yudis tak lagi bergelimang fasilitas. "Aku nggak mau ikut jatuh, Mas. Maaf," katanya enteng saat terakhir bertemu. Kini Yudis tinggal di rumah yang sama, tapi dengan perabotan yang mulai dijual. Kendaraannya disita untuk menutup utang. Sementara Anissa, yang dulu ia anggap tak punya daya, tampil di media bisnis nasional sebagai wanita muda paling berpengaruh dalam strategi korporat tahun itu. Ia cantik, ia elegan, dan yang paling menyakitkan, ia bahagia tanpa Yudis. Denting jam dinding terus berdetak, menghantui keheningan rumah yang kini sunyi tak berpenghuni hati. Yudis duduk di sofa usang yang dulu menjadi tempatnya menyandarkan tubuh selepas bekerja. Namun kini, sofa itu terasa seperti penjara sunyi yang mencengkramnya kuat. Kertas surat perceraian dari Anissa masih terbuka di atas meja. Sudah seminggu berlalu sejak ia menerimanya, namun ia belum punya keberanian untuk menandatanganinya. Bukan karena cinta, ia sadar cinta itu sudah ia hancurkan sendiri, melainkan karena egonya belum mampu menerima bahwa ia kalah. Ditinggalkan oleh wanita yang dulu ia anggap terlalu patuh untuk melawan.
Sementara itu, Anissa hidup dengan ritme yang berbeda. Di apartemen mewahnya yang menghadap ke pusat kota, ia menjalani hari-harinya sebagai pemimpin baru. Nama Anissa Amelia kini tercetak di berbagai media, bukan sebagai istri dari, melainkan sebagai sosok independen yang sukses membenahi korporasi dari dalam. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi malam-malam gelisah menanti suami pulang, tak ada lagi perasaan kalah. Anissa kini dikelilingi oleh tim loyal yang percaya padanya. Ia mulai menyalurkan perhatiannya untuk membangun sistem kerja yang lebih adil di perusahaan, mendukung karyawan wanita yang selama ini terpinggirkan, dan memperkenalkan kebijakan baru yang membuat karyawan lebih dihargai. Namun, meski ia telah menang dalam pertarungan itu, rasa sepi tetap datang saat malam tiba. Bukan karena rindu pada Yudis, melainkan rindu pada dirinya sendiri, yang dulu begitu percaya pada cinta yang salah arah. Ia tidak menyesal. Tapi luka, tetaplah luka, tak peduli seberapa kuat seseorang tampak di permukaan. Di rumah yang semakin kosong, Yudis semakin sering melamun. Satu persatu orang yang dulu memujanya mulai menjauh. Rekan bisnis, teman-teman kantor, bahkan tetangga yang dulu kerap menyapanya, kini hanya lewat tanpa menoleh. Ia menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Pagi itu, ia memutuskan untuk mendatangi kantor lama. Bukan untuk bekerja, tapi sekadar mencoba bicara dengan Anissa. Namun satpam di lobi hanya menggeleng. "Maaf Pak Yudis, Ibu Anissa tidak menerima tamu tanpa janji." Yudis menghela napas panjang. "Tolong bilang saja, ini suaminya." Satpam itu menatapnya dengan ekspresi netral. "Maaf Pak, setahu saya statusnya sudah bukan lagi begitu." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Ia menoleh dan menyadari semua mata di lobi memandangnya. Beberapa mengenalnya, tapi tak satu pun mendekat. Ia bukan siapa-siapa lagi. Bahkan sebutan suami Anissa pun sudah tak berlaku. Ia pulang dengan langkah lunglai. Di tengah jalan, ia melihat baliho besar dengan wajah Anissa, terpampang di majalah bisnis terkemuka sebagai CEO wanita paling berpengaruh tahun ini. Hatinya mencelos. Dulu, ia membayangkan hidup bersama wanita sukses seperti itu. Tapi egonya tak membiarkan ia merasa di bawah. Ia ingin berkuasa. Ia ingin menjadi pusat dari segala arah. Dan sekarang, ia bukan siapa-siapa. Bahkan tidak bisa mendekati wanita yang dulu memanggilnya suami dengan penuh cinta 2 bulan berlalu. Surat cerai telah resmi diproses. Anissa tidak hadir di sidang, hanya pengacaranya yang datang. Karena semua sudah jelas. Tidak ada harta gonogini. Semua milik Anissa. Yudis hanya membawa 1 koper keluar dari rumah itu. Mobil mewahnya sudah dijual untuk melunasi utang yang mulai menumpuk. Kini ia tinggal di sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang mau menerima mantan eksekutif dengan catatan pemecatan karena penyelewengan. Rika? Wanita itu kini jadi PR di perusahaan pesaing. Ia tak pernah menjawab pesan atau telepon Yudis lagi, bahkan memblokirnya. Yudis benar-benar sendiri. Suatu sore, ia duduk di warung kopi sederhana. Di depannya, secangkir kopi hitam. Tangannya yang dulu sibuk menandatangani kontrak kini hanya menggulir ponsel kosong dari notifikasi. Lalu, sebuah suara dari televisi kecil di warung itu menarik perhatiannya. Anissa Amelia dinobatkan sebagai tokoh muda inspiratif oleh Forum Ekonomi Nasional. Ia dikenal karena keberaniannya membongkar korupsi internal dan membangun sistem manajemen baru yang berfokus pada transparansi dan pemberdayaan perempuan. Gambarnya terpampang di layar. Wajah tenang, tatapan yakin. Yudis menatapnya dengan perasaan rumit. Ia teringat hari-hari saat Anissa duduk diam menunggunya pulang, menyajikan makan malam, menatapnya dengan senyum tanpa curiga. Ia hancurkan semua itu. Dan sekarang, satu-satunya hal yang benar-benar pernah tulus mencintainya, sudah terlalu tinggi untuk bisa ia jangkau kembali. Di tempat lain, Anissa baru saja selesai memberikan seminar tentang integritas di dunia korporat. Ia berdiri di belakang panggung, membuka sebotol air mineral, lalu menatap keluar jendela tinggi gedung konferensi. Hari itu cerah. Matahari bersinar lembut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu luka itu akan tetap ada. Namun, bukan untuk diratapi, melainkan untuk diingat sebagai pengingat bahwa dirinya pernah dikhianati, dan ia memilih untuk bangkit. Seorang asisten mendekat dan memberinya secarik kertas.
Ini undangan reuni alumni kampus, Bu. Mereka minta Ibu hadir sebagai pembicara kehormatan. Anissa mengangguk. Lalu matanya menatap sejenak keluar. Ia bergumam, setengah pada dirinya sendiri. Kau pikir aku akan hancur tanpamu, Yudis. Tapi lihat aku sekarang. Aku bukan hanya baik-baik saja. Aku tak pernah sekuat ini. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum dari seseorang yang tahu bahwa ia tak perlu membalas dendam dengan kebencian. Karena kemenangan terbesar adalah ketika orang yang dulu meremehkanmu kini harus menunduk. Bukan karena kau menjatuhkannya, tetapi karena kau berdiri terlalu tinggi untuk disentuh kembali. Langit sore mulai beranjak gelap ketika Yudis berjalan menyusuri trotoar panjang di kawasan yang dulu ia sebut rumah. Kini, gedung-gedung itu bukan lagi simbol keberhasilannya, melainkan kenangan pahit yang menusuk. Tangannya menggenggam undangan reuni alumni kampus yang ia temukan beberapa hari lalu lewat grup lama. Ternyata, nama Anissa tertera sebagai pembicara kehormatan. Yudis tersenyum miris. Dunia benar-benar berputar. Dahulu, semua mata tertuju padanya saat memasuki aula kampus. Kini, nama Anissa lah yang menjadi sorotan. Ia tahu ia tak pantas datang. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata ia harus. Bukan untuk pamer. Bukan untuk bicara, tapi untuk melihat langsung seberapa besar perbedaan antara dirinya yang gagal dan Anissa yang melambung tinggi. Mungkin dengan melihat itu, ia bisa menerima bahwa semuanya telah selesai, bahwa ia telah kalah sepenuhnya. Sore itu, aula utama kampus telah dipenuhi alumni dari berbagai angkatan. Suasana hangat, penuh tawa dan pelukan. Namun semua berubah tenang saat Anissa naik ke atas panggung. Ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan putih sederhana, namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya memancarkan ketenangan yang tak lagi bisa diguncang oleh masa lalu. Tepuk tangan menggema saat namanya disebut. Banyak yang mengangkat ponsel, mengabadikan momen itu. Yudis berdiri di belakang ruangan, mengenakan jas pinjaman dari temannya. Ia tak ingin Anissa melihatnya, ia hanya ingin mendengar, "Selamat sore semuanya," ujar Anissa dengan suara yang tenang namun kuat. Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini sebagai pembicara kehormatan, apalagi dengan cerita hidup yang jauh dari sempurna. Berapa orang tertawa kecil. Dulu, saya pikir hidup adalah tentang melayani orang yang kita cintai. Saya tumbuh sebagai istri yang percaya bahwa kesetiaan dan pengabdian akan dibalas dengan cinta yang sama. Tapi saya salah. Ruangan hening. Beberapa kepala menoleh, penasaran. Sebagian besar alumni tahu tentang skandal rumah tangga Anissa dan Yudis, tapi tak menyangka ia akan menyebutnya secara terbuka. Saya pernah dibohongi, dikhianati, dan ditinggalkan dalam kehancuran. Tapi dari reruntuhan itu, saya bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya layak. Tepuk tangan mulai terdengar. Saya belajar satu hal. Kekuatan seorang wanita bukan terletak pada seberapa sabar ia bertahan dalam luka, tapi seberapa berani ia melepaskan demi dirinya sendiri. Yudis menunduk. Setiap kata Anissa seperti peluru yang menembus langsung ke dada. Usai acara, Anissa keluar dari aula dan menuju parkiran. Ia melepas heelsnya sejenak, menghela napas panjang. Udara malam segar. Tapi sebelum ia masuk ke mobil, langkahnya terhenti. Seseorang berdiri tak jauh darinya. Anissa. Suara itu membuatnya diam. Ia mengenalnya. Ia bahkan tahu nada suaranya saat sedang rapuh. Anissa perlahan menoleh. Yudis berdiri beberapa meter darinya. Tampak lebih tua, lebih kurus, dan lebih redup dibandingkan lelaki yang dulu ia cintai. "Kau di sini?" tanyanya. "Tenang." Yudis mengangguk. "Aku hanya ingin melihatmu bicara. Dan sekarang aku tahu, aku tak pernah benar-benar mengenalmu." Anissa tersenyum tipis. "Kau hanya tidak pernah mencoba." Yudis menunduk. "Anissa, aku tak bisa kembali. Aku tahu itu. Aku tidak datang malam ini untuk meminta itu. Aku hanya ingin berkata, aku menyesal. Sangat." Anissa tak menjawab segera. Matanya menatap Yudis, bukan dengan kebencian, melainkan seperti seseorang yang sedang menatap bayangan masa lalu. "Aku percaya kau menyesal," katanya akhirnya. "Tapi penyesalanmu bukan tanggung jawabku." Yudis mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan wanita yang paling mencintaiku."
Anissa menarik napas. Yudis, aku tidak meninggalkanmu karena kau membuat kesalahan. Aku meninggalkanmu karena kau tak pernah melihatku sebagai manusia yang setara. Kau hanya melihatku sebagai pelengkap hidupmu, bukan bagian dari hidupmu. Yudis menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dan kini kau melihatnya? Tanya Anissa. Sekarang ya, jawabnya lirih. Anissa tersenyum kecil. Sayangnya Yudis, pemahaman yang datang terlambat tidak bisa memperbaiki masa lalu. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Dan aku tidak menoleh ke belakang lagi. Yudis diam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia tahu, pelajaran ini adalah yang terakhir dan paling menyakitkan. Anissa melangkah ke mobilnya, membuka pintu, lalu menatap Yudis sekali lagi. Terima kasih sudah datang malam ini. Tapi ini terakhir kalinya kita bertemu. Anissa, aku doakan kau bisa berdamai dengan hidupmu, karena aku sudah berdamai dengan milikku. Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Dan perlahan, Anissa melaju pergi, meninggalkan Yudis berdiri sendiri di parkiran kampus, dikelilingi oleh bayang-bayang kegagalan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya, Yudis kembali ke rutinitas kosongnya. Ia bekerja serabutan, kadang jadi sopir online, kadang menjaga warung kopi teman. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun setidaknya, ia tak lagi hidup dalam ilusi. Ia menyimpan satu foto Anissa di dompetnya, bukan karena masih mencintainya, tapi sebagai pengingat akan pelajaran paling mahal dalam hidupnya, bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dimanfaatkan, dan tidak bisa dihancurkan tanpa balasan dari semesta. Dan di setiap malam sepi, ketika hujan turun dan lampu-lampu kota memantulkan cahaya muram ke langit-langit kamar sempitnya, ia hanya bisa menatap langit dan berbisik, "Maaf, dan terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus." 3 tahun telah berlalu sejak malam reuni itu. Sejak pertemuan terakhir Anissa dan Yudis di parkiran kampus yang dingin dan sunyi. Waktu telah membawa mereka ke arah yang sangat berbeda. Yudis tetap berada di kota, hidup dalam kesederhanaan dan keterasingan. Ia menyepi, tak lagi muncul dalam keramaian, seolah menyadari bahwa masa lalu adalah satu-satunya bayang-bayang yang setia menemaninya. Sementara itu, Anissa justru makin bersinar. Perusahaannya kini berkembang ke beberapa negara Asia Tenggara. Namanya masuk dalam daftar 40 Women Leaders Under 40, versi majalah bisnis ternama. Wajahnya menghiasi sampul majalah, bukan karena kisah rumah tangganya, melainkan karena kegigihan dan kejeniusannya membangun kerajaan bisnis dari reruntuhan luka. Namun malam itu, Anissa duduk sendiri di balkon penthouse-nya. Di depannya secangkir teh melati hangat mengepul perlahan. Angin malam bertiup lembut menyibak helaian rambutnya yang terurai. Meski ia telah menciptakan kehidupan yang mapan dan damai, sesekali, kenangan tentang Yudis masih menyelinap seperti angin dingin yang menelusup ke sela-sela hati. Bukan karena ia masih mencintainya, bukan pula karena ada kerinduan untuk kembali, tapi karena cinta yang ia berikan dulu, tidak pernah benar-benar ia tarik kembali, dan itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa dirinya pernah mencintai dengan tulus, dan cinta yang tulus tak pernah butuh balasan. Bu Anissa, suara asistennya terdengar dari intercom. Pak Adrian dari GTERA Holdings sudah menunggu di ruang tamu. Anissa tersenyum. Suruh dia naik ke balkon saja, aku ingin bicara di sini. Beberapa saat kemudian, langkah kaki menghampiri. Adrian, CEO muda dari perusahaan teknologi terbesar di Asia, muncul membawa map dokumen. Ia mengenakan kemeja biru langit dan celana panjang hitam, dengan gaya elegan yang tak berlebihan. Kau masih suka menikmati malam seperti ini? Tanya Adrian sambil duduk di sebelah Anissa. Selalu, jawab Anissa pelan. Malam membuatku merasa tenang. Tak ada yang mengejar, tak ada yang menghakimi. Adrian tersenyum, lalu meletakkan map di meja kecil di depan mereka. Aku ingin mengajakmu merger. Aku tahu kau tak butuh mitra. Tapi kita bisa membuat kekuatan ganda. Bayangkan pengaruhnya. Anissa tidak langsung menjawab. Ia menatap kota dari ketinggian, lampu-lampu seperti kunang-kunang yang tak pernah padam. Boleh aku bertanya, Adrian? Ucapnya kemudian. Tentu. Kau percaya cinta bisa bertahan tanpa harus kembali? Adrian terdiam, keningnya berkerut ringan. Maksudmu cinta sepihak? Bukan.
ujar Anissa. Cinta yang tidak perlu dibalas. Cinta yang kau berikan sepenuh hati, lalu kau biarkan pergi tanpa berharap pulang. Adrian mengangguk pelan. Aku rasa itu cinta yang paling dewasa. Anissa menoleh padanya. Aku pernah mencintai seperti itu. Mencintai dengan bodoh, tapi sekaligus dengan sepenuh jiwaku. Dan meski luka itu pernah menenggelamkanku, aku bersyukur pernah merasakannya. Adrian menatapnya, kagum. Dan kini kau mencintai dirimu sendiri dengan cara yang sama. Anissa tersenyum. Ya, aku belajar bahwa cinta pertama yang paling penting adalah untuk diri sendiri. Di sisi lain kota, Yudis kini bekerja di sebuah bengkel kecil milik seorang teman lama. Ia tak lagi mengemis pekerjaan atau bantuan. Meski hidup sederhana, ia menjalani hari-harinya dengan jujur dan tenang. Setiap malam sepulang kerja, ia duduk di beranda kamar kosnya, membaca buku-buku tua dan menyesap kopi hitam murahan. Di meja kecilnya, sebuah bingkai foto berdiri tegak. Tapi bukan foto Anissa yang lama ia simpan. Itu foto gedung perusahaan milik Anissa yang ia ambil dari internet dan cetak sendiri. Baginya, itu bukan untuk mengenang masa lalu. Itu lambang dari kebesaran hati seseorang yang pernah ia abaikan. Sebuah pengingat bahwa cinta bisa membangkitkan atau menghancurkan, tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Teman-teman Yudis kadang bertanya, "Kenapa kau belum menikah lagi?" Yudis hanya tertawa pelan. Karena aku masih berusaha mencintai diriku yang gagal dulu. Sampai aku berhasil, aku belum pantas mencintai orang lain. Ia tak pernah mencari Anissa lagi. Ia tak mengirim pesan, tak muncul di berita, tak mencoba menghubungi siapapun dari lingkaran masa lalu. Ia sadar, untuk menghormati cinta yang pernah ia terima, ia harus membiarkan Anissa hidup tanpa bayangannya. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling murni yang pernah ia berikan. Kembali ke balkon penthouse, Adrian membuka map dokumennya dan menjelaskan rencana merger. Tapi Anissa hanya setengah mendengarkan. Pikirannya melayang, bukan kepada Yudis, tapi kepada dirinya yang dulu. Gadis yang penuh luka, duduk di lantai dapur menangis dalam diam, bertanya kenapa cinta membuatnya terasa begitu kecil. Kini ia tahu jawabannya. Cinta tak membuatmu kecil. Manusia yang salah memperlakukan cintamulah yang menjatuhkanmu. Tapi setelah semua itu, ia memilih untuk bangkit, bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan. Anissa? Suara Adrian memanggilnya kembali. Ya? Kau siap? Anissa menatapnya lalu mengangguk. Kita mulai, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku tetap berdiri sebagai pemilik kendali. Aku tidak akan pernah lagi memberikan diriku pada siapapun tanpa batas. Adrian mengangguk setuju. Kau pemimpin, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam hidupmu sendiri. Anissa tersenyum lalu menjabat tangannya. Dan malam itu, tanpa ada air mata, tanpa penyesalan, Anissa melangkah ke fase baru hidupnya. Ia tak menutup masa lalunya. Ia hanya memilih untuk tidak lagi tinggal di sana. Karena cinta yang tak perlu dikembalikan bukanlah kekalahan. Ia adalah kemenangan. Langit sore berwarna jingga mulai memudar, meninggalkan jejak keemasan yang hangat di balik gedung pencakar langit. Anissa berdiri di jendela ruang kerjanya yang luas, menatap jauh ke arah cakrawala kota yang tak pernah tidur. Tangannya menggenggam gelas kopi hitam yang mulai dingin. Di balik kerlip lampu dan hiruk-pikuk dunia bisnis yang terus berputar, hatinya terasa tenang, sesuatu yang dulu terasa mustahil. 3 tahun berlalu, dan kini Anissa bukan lagi sosok gadis lugu yang mudah terluka. Ia telah berubah menjadi wanita tegar dan bijaksana, yang mampu menari di antara badai dan tetap berdiri tegak. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Ada banyak luka yang harus disembuhkan, banyak pengkhianatan yang harus dimaafkan, dan banyak keberanian yang harus ia kumpulkan untuk memulai kembali. Hari itu, Anissa menerima tamu penting. Bukan klien biasa, melainkan seorang wanita muda yang penuh semangat bernama Lila. Lila adalah pendiri startup teknologi yang sedang naik daun dan ingin menjalin kemitraan dengan perusahaan Anissa. Bu Anissa, saya sangat mengagumi perjalanan ibu, kata Lila dengan mata berbinar. Saya tahu perjalanan saya masih panjang, tapi saya berharap bisa belajar banyak dari ibu. Anissa tersenyum hangat. Terima kasih Lila. Setiap perjalanan memang punya tantangannya sendiri, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapinya. Lila mengangguk,
lalu duduk di kursi yang disediakan. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang membuat Ibu tetap kuat meski banyak rintangan? Anissa menarik napas dalam. Aku percaya bahwa takdir memang bisa menyakitkan, tapi itu bukan hukuman. Takdir adalah ujian bagaimana kita memilih untuk menjawabnya. Aku memilih menjawabnya dengan tersenyum, bukan dengan menangis. Lila tampak terinspirasi. Itu sangat indah. Aku ingin sekali bisa seperti itu. Anissa menatapnya penuh arti. Kau bisa. Tapi ingat, tersenyum bukan berarti tidak pernah menangis. Tersenyum berarti kau sudah berani bangkit setelah jatuh. Di sudut lain kota, Yudis sedang menyelesaikan pekerjaannya di bengkel. Ia mengamati sebuah sepeda motor tua yang sedang diperbaiki. Tangannya cekatan, namun matanya sesekali menerawang kosong, mengingat masa lalu yang telah lama ia tutup rapat-rapat. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari nomor yang tak dikenal. Dengan rasa penasaran, ia membuka pesan itu. Yudis, aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku ingin mengajakmu bertemu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Yudis menatap pesan itu beberapa saat, kemudian membalas singkat, di mana dan kapan. Hari itu juga, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. Anissa menunggu dengan senyum lembut, mengenakan blazer biru yang dipadukan dengan celana hitam. Wajahnya tampak lebih dewasa, lebih bijak, namun masih menyimpan pesona yang dulu pernah membuat Yudis jatuh hati. Yudis datang dengan langkah hati-hati. Ia tidak tahu apa maksud pertemuan ini, tapi ia merasa ada sesuatu yang penting di balik undangan itu. Anissa, ucapnya pelan saat duduk di depannya. Yudis, jawab Anissa dengan senyum ramah. Terima kasih sudah datang. Mereka terdiam beberapa saat, menyesuaikan diri dengan suasana yang canggung. Aku tidak mengajakmu ke sini untuk mengungkit masa lalu, kata Anissa akhirnya. Aku ingin bicara tentang masa depan, tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa saling menyakiti lagi. Yudis mengangguk pelan. Aku juga ingin itu. Anissa menatap matanya. Aku ingin kau tahu, aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kau pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk merasakan damai. Yudis terlihat terharu. Aku tidak pernah pantas kehilanganmu, Anissa. Masa lalu sudah berlalu. Anissa menghela napas. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Aku tidak ingin kita saling merugikan lagi. Mereka berbicara panjang lebar, membahas banyak hal yang dulu terpendam. Tentang harapan, tentang luka, tentang impian yang belum tercapai. Pertemuan itu bukan untuk menghidupkan kembali cinta yang telah mati, melainkan untuk menutup bab lama dengan hati yang lapang. Saat pertemuan berakhir, Yudis mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk berbicara jujur. Anissa tersenyum. Kita semua berhak mendapat kesempatan kedua. Tapi bukan untuk mengulang kesalahan, melainkan untuk memperbaiki diri. Malam semakin larut. Anissa kembali ke penthouse-nya, membuka jendela lebar-lebar, dan membiarkan angin malam masuk. Ia memandang bintang yang berkelip jauh di langit gelap. Di sana, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Takdir memang keras, bisiknya pada diri sendiri. Tapi aku memilih menjawabnya dengan tersenyum, karena hanya dengan tersenyum, aku bisa terus berjalan tanpa beban. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Banyak tantangan yang akan datang. Tapi kali ini, ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Karena Anissa telah belajar satu hal penting. Cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi juga soal melepaskan dengan lapang. Matahari pagi mulai mengintip malu di balik gedung-gedung tinggi kota metropolitan. Udara segar mengisi ruang kerja Anissa, mengusir sisa-sisa lelah dan duka yang selama ini menemaninya. Hari ini bukan sekadar awal hari biasa, tapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah pertemuan dengan Yudis, Anissa merasa ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Namun ia juga sadar, perjalanan memulihkan diri tidak berhenti hanya dengan memaafkan. Ada tanggung jawab besar yang harus ia jalani, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk perusahaan dan orang-orang yang percaya padanya. Di ruang rapat perusahaan, para direksi menunggu dengan penuh antisipasi. Anissa berdiri di depan mereka dengan sikap tegas namun bersahaja. Teman-teman, katanya membuka rapat,
Ini saatnya kita mengubah arah perusahaan ini menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan. Kita tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif untuk masyarakat. Suasana ruang rapat berubah menjadi penuh semangat. Ide-ide baru bermunculan, strategi disusun dengan matang.